Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Mahendra, kelas 12 5B13. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dokumentasi tugas teknologi web service pertemuan 4 mengenai RESTful web service. Dikarenakan yang terlihat di Visual Studio Code saat ini adalah skrip yang sudah jadi sampai akhir, tapi di sini saya tetap menjelaskan proses dari awal sampai akhir. Deskripsi pembahasan meliputi pengenalan RESTful Web Service, kebutuhan tools, implementasinya dengan mempersiapkan desain database, setup REST server, setting koneksi database, implementasi RESTful Web Service dengan menggunakan metode get, post, put, dan delete, dan pengujian melalui browser. Tujuan pembelajaran mahasiswa mampu memahami RESTful Web Service, kebutuhan tools, menerapkan layanan web service RESTful, akses database menggunakan metode get, post, put, dan delete, dan menggunakan melalui browser. Pengenalan RESTful Web Service. Salah satu web service yang biasa digunakan yaitu REST atau biasa disebut RESTful Web Service. REST sendiri merupakan singkatan dari Representational State Transfer, yaitu suatu gaya arsitektur perangkat lunak yang menyediakan sumber daya atau data resource pada server, serta dapat diakses dan ditampilkan resource tersebut untuk dapat digunakan pada REST client. Layanan RESTful Web Service menggunakan metode HTTP dalam menerapkan konsep arsitektur REST, di mana setiap resource diidentifikasi oleh URL atau Universal Resource Identifier atau Global ID. Resource tersebut dipresentasikan dalam bentuk format teks yang pada umumnya menggunakan JSON atau XML. Berikut beberapa metode HTTP yang umum digunakan dalam arsitektur RESTful Web Service. Yang pertama ada GET, hanya menyediakan akses pembacaan pada resource. Lalu yang kedua ada PUT, dapat digunakan untuk memperbaharui resource baru. Lalu yang ketiga ada delete, dapat digunakan untuk menghapus resource. Lalu ada yang keempat ada post, dapat digunakan untuk memperbarui resource yang ada atau membuat resource baru. Lalu yang B ada kebutuhan tools dalam implementasi RESTful Web Service. Pada modul pembelajaran ini dibutuhkan beberapa hal yang harus dipersiapkan pada PC atau laptop. Di antaranya yaitu yang pertama ada SAM sebagai web server, Visual Studio Code sebagai editor, lalu yang kedua ada Code Editor dan Library Reservoir yang diperlukan dapat diunduh di HTTP GitHub. Lalu yang C ada implementasi RESTful Web Service. Di bawah ini akan dijabarkan contoh implementasi RESTful Web Service menggunakan framework CodeIgniter. Dalam konsep MVC CodeIgniter, controller ada titik pusat logika di mana dipanggil ketika pengguna membuat permintaan dan kemudian berdasarkan logika di controller itu mengambil data dan output dapat dilihat atau ditampilkan. Namun dalam penerapan RESTful diperlukan library REST controller sebagai pengaturan logikanya. Yang pertama kita konfigurasi database dulu. Kita saat ini ke Google Chrome dulu. Lalu kita masuk ke database. Di sini ada database nama DB member. Dalam database DB member buatlah sebuah tabel dengan nama member. Nah, di sini ada sebuah tabel nama member.
Di sini di strukturnya ada ID integer 11 auto increment. Lalu yang kedua ada nama member varchar 40 Latin 1 Swedish CI. Lalu yang ketiga ada email varchar 35 Latin 1 Swedish CI. Lalu yang keempat ada nomor telepon varchar 16 Latin 1 Swedish CI. Lalu kita klik yang jelajah. Di sini ada entry data di bawah dalam tabel member. Yang pertama ada Tiwi Pratiwi, Tiwi Pertiwi dengan emailnya tiwi@gmail.com. Lalu ada nomor teleponnya. Lalu yang kedua ada Hana Putri dengan nama emailnya hana@gmail.com. Lalu yang ketiga ada Musdalifah dengan email mus@gmail.com. Lalu kita balik lagi ke Visual Studio Code-nya. Lalu yang kedua ada persiapan Project RESTful Web Service. Pastikan folder master coordinator yang disertai library reserver telah ada pada folder csmhtdoc di laptop masing-masing. Pastikan service Apache dan MySQL pada SAM controller panel telah aktif. Lalu kita jalan ke browser, lalu ketikkan alamat localhost /server /index.php/reserver. Oke, kita ke Google Chrome, coba kita jalankan. Kita ketikkan localhost /server /index php/server. Kita enter. Di sini telah muncul REST server test dan di sini jalan script ya. Hingga muncul tampilan di bawah ini seperti ini. Untuk memastikan project REST server dan library REST server berhasil running. Yang ketiga, setting file koneksi database. Jalankan editor Visual Studio Code lalu buka folder project RESTful. Kita kembali lagi ke Visual Studio Code. Buka file database. Ini sudah terbuka. Setting database menjadi DB member. Nah, ini database, lalu kita ganti jadi DB member. Kita sudah menggantinya. Lalu implementasi metode get untuk melakukan implementasi RESTful Web Service dengan metode get, post, put, dan delete. Terlebih dahulu buat controller baru dengan nama REST member PHP. Di sini sudah dibuat REST member PHP. Lalu ketikkan script di bawah ini. Di sini ada PHP defined base path or exit not direct script access allowed require apa. Lalu di sini ada class REST member extend REST controller. Lalu di sini ada function index get, ya, function index get yang isinya ID, this get ID, lalu if-nya ID, lalu else-nya this db will. Penjelasan kode script di atas menunjukkan pemanggilan controller REST controller PHP yang ada pada libraries untuk web service. Setiap pembuatan controller baru wajib disertakan deklarasi controller library REST web service. Script di atas menunjukkan function dan parameter config yang diberi nilai REST. Pemberian nilai REST merujuk pada function construct file REST controller ada di folder libraries. Jika pengaturan REST web service ada, maka file database PHP akan dijalankan.
Lalu script di atas menunjukkan pembuatan fungsi get yang akan memeriksa apakah ada properti ID pada address bar. Jika tidak ada, maka akan ditampilkan tanpa ada seleksi. Lalu coba kita jalankan script ini ketika ada properti ID pada address bar. Lalu kita jalankan, kita kembali lagi ke Google Chrome. Yang tadinya rest server kita ganti menjadi rest member. Kita enter. Di sini terlihat ada ID satu, nama member Tiwi Pratiwi, email tiwi@gmail.com, lalu ID 2 ada nama member Hana Putri, email hana@gmail.com, lalu ada nomor teleponnya, lalu ID 3 ada nama member Mus Dalifah dengan email mus@gmail.com. ID di sini seperti yang ada tadi di database dan terbaca semuanya. Coba kita cobain untuk memanggil satu ID saja. Kita ketik tanda tanya ID sama dengan 2 dan di sini jalan untuk running web ya. Karena di sini kita memanggil 2, yang muncul adalah nama member Hana Putri, lalu emailnya ada hana@gmail.com, lalu nomor teleponnya. Lalu kita kembali lagi ke Sublime, ke Visual Studio Code-nya. Implementasi metode post, buka controller REST-Weber PHP pada folder controller yang telah berisi function index_get. Nah, di sini ada index_get. Tambahkan script di bawah ini. Nah, ditambahkannya yaitu index post. Lalu penjelasan kode index post yaitu yang ini. Script di atas menunjukkan pembuatan fungsi post yang digunakan untuk mengirimkan data baru dari klien ke REST server. Pada kasus di atas, function index post pada controller REST member untuk menamakan insert data pada tabel member dengan atribut ID member, email, dan nomor telepon. Lalu di sini saya menambahkan juga function index put. Penjelasan function index put yaitu script di atas menunjukkan pembuatan fungsi put yang digunakan untuk memperbaharui data update dari klien ke REST server. Pada kasus di atas, function index put pada controller REST-Weber PHP untuk memperbaharui update data pada atribut nama, member, email, atau nomor telepon dengan ID yang ditunjuk pada tabel member. Untuk pengujian metode put akan dibahas pada bahasan berikutnya. Lalu ada yang terakhir ada implementasi metode delete. Di sini ada function index delete. Penjelasan kodenya yaitu script di atas menunjukkan pembuatan fungsi delete yang digunakan untuk menghapus data delete dari klien ke server. Pada kasus di atas, function index delete pada controller server member PHP untuk menghapus delete data pada atribut nama member, email, atau nomor telepon dengan ID yang ditunjukkan pada tabel member. Ini semua script yang saya kerjakan, yaitu ada file REST controller PHP, lalu database PHP, lalu ada REST server PHP, dan REST member PHP. Sekian presentasi dokumentasi saya mengenai pelajaran teknologi web service pertemuan 4 mengenai RESTful web service. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.